Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kita ngobrol bareng tentang tasawuf. Kali ini kita membahas tentang tema cinta. Bersama saya Gus Biru. Ya. Bagaimana? Karena kita Saya belum kenal Ya, Gus Biru Gus Biru, karena ya. belum melihat. Ya. Hanya nama hoki saja. Terus baru kelinding. Jadi tema kali ini kita akan ngobrol. Yang namanya ngobrol itu pasti jauh dari keformalitasan dan sebagainya. Jadi kita santai sifatnya. Kali ini kita akan bahas tentang tema cinta. Tema cinta yang bebas mau didefinisikan seperti apa oleh narasumber kita kali ini. Baiklah, saya langsung perkenalkan narasumber pertama. Bahasanya kok narasumber ya? Apa ya bahasanya ya? Teman ngobrol. Teman ngobrol. Nah, teman ngobrol lah. Yang pertama nggih menika Bapak Sulaiman atau akrab dipanggil Bapak Jiwan. Kemudian narasumber kedua atau teman ngobrol kedua itu Bapak Hasib atau lebih dikenal dengan Bapak Hasib juga, karena tidak punya nama julukan. Beliau ini polos sekali ya, teladan kita semuanya. Baik, untuk yang pertama, nah, ini sekedar pemanasan bahwa setiap manusia itu pasti diberikan yang namanya rasa cinta, ya, rasa suka. Nah, rasa suka ini yang normal itu ya kepada lawan jenis. Kalau yang abnormal itu sejenis. Nah, itu kita tidak dalam bahasan itu. Kita bahas bahwa rasa cinta kepada manusia ini hukumnya itu adalah bebas. Nah, jadi rasa cinta ini kita syukuri, kita terima, dan kita alami sebagai manusia itu adalah sebuah kewajaran. Nah, bagaimana ketika rasa cinta ini menghinggapi kita, padahal kita ada dalam sebuah keadaan yang itu mengatur rasa cinta juga. Nah, ini agak membingungkan ya. Maksudnya begini, keadaan kita itu dalam sebuah lembaga atau ikatan pernikahan begitu ya. Nah, dalam ikatan pernikahan itu sejauh manakah posisi atau keberadaan rasa cinta itu diperlukan. Nah, kali ini saya akan bertanya kepada Bapak Sulaiman atau Bapak Jiwan. Dalam nikah itu sebenarnya wajib nggak sih kita punya rasa cinta dengan pasangan itu? Pripun? Kalau Masul. rasa cinta pada pasangan sih, kecuali cintanya karena pertemuan mereka di dalam pernikahan karena terpaksa, ada kan karena terpaksa. Iya, Pak. Ada yang juga karena kecelakaan. Naudzubillah ya itu ya. Kecelakaan yang indah Atau karena ditangkep nih. atau kegerebek gitu ya mungkin nggih. Tapi yang paling utama dalam membangun sebuah rumah tangga itu tetap cinta. Tetap cinta ya. Terserah dia itu dinikahkan karena satu perjodohan. Ya. Ini mafhum terjadi di keluarga para kiai ya. Oh, ya. Keluarga kiai ada ya, mungkin sebagian besar atau sebagian Atau masyarakat Jawa dahulu Iya, iya. yang mereka itu Ini cintanya kan tumbuh untuk selanjutnya, pernikahannya lebih dahulu. setelah pernikahan. Kalau tumbuh, Iya, kalau tumbuh. kalau enggak. Kalau enggak, nah ini. Nah, ini permasalahannya. Disinilah urgensi ya. Nah, pentingnya rasa cinta itu bagaimana dalam sebuah keberlangsungan pernikahan itu, apakah sangat mempengaruhi atau gak usah cinta-cintaan,
gak masalah gitu, seperti itu. Sebenarnya ketika orang berumah tangga, cinta itu bisa berbentuk tanggung jawab. Tanggung jawab. Betul. Jadi orang mungkin perasaannya laki-laki kepada perempuan atau perempuan kepada laki-lakinya itu tidak menemukan match atau tidak pernah gadok, istilah Jawanya itu gak nyambung. Tapi di dalam membina rumah tangganya itu dilandasi dengan tanggung jawab, komitmen itu ya nek duwe anak ya diopeni, di bojo ya diingoni, di sekolah itu juga nama lain daripada cinta. Oh, kita saja yang enggak sadar akan definisi itu ya. Definisi cinta itu antara satu person dengan person yang lain itu bisa berbeda-beda. Sangat personal. Orang bisa menentukan standarnya. Satu orang dengan orang lain, satu rumah tangga dengan rumah tangga lain. Menurut saya, kemungkinan saya dengan Pak Kasep pun berbeda juga. Nah, ini menarik juga. Standarnya beda-beda. Satu rumah tangga dengan rumah tangga yang lain itu berbeda. Mungkin ada standar yang dibagukan, misalkan dalam kaidah fikih itu dalam berumah tangga itu kudu ngene. Tapi tidak bisa selalu terjadi begitu, Pak Farouk. Tergantung masing-masing itu mau menyadari kondisi itu atau tidak, menurut saya. Jadi definisi cinta itu sangat personal sekali. Personal sekali menurut saya. Atau ini menarik lagi ketika Pak Hasib yang menjelaskan tentang rasa cinta ini, Pak Hasib. Perasaan cinta kepada pasangan itu apakah suatu yang harus dibutuhkan dalam membina mahligai pernikahan? Itu sejauh mana pentingnya rasa cinta ini dalam membangun pernikahan rumah tangga? Ini mungkin bisa jadi referensi seperti mas-mas ini yang belum menikah ini, apakah butuh rasa cinta atau tidak itu ya? Tolong didengarkan itu ya. Ini penjelasan dari ahlinya. Kadang nggak perlu menikah saja sudah ada rasa cinta ya kadang. Nah, itu. Jadi ketertarikan, kalau saya melihat itu cinta itu berawal dari ketertarikan. Dan itu sifatnya kan biologis ya. Biologis. Artinya hal-hal ketika seorang secara umum, secara mayoritas mungkin ya, laki-laki kepada perempuan, seks ya berarti, atau perempuan kepada laki-laki, ya kita bisa, seks itu kan bagian dari ketertarikan ya Pak ya, bagian dari ketertarikan. Jadi ketertarikan seksual, ketertarikan terhadap satu hal yang membuat dia ingin bersama. Ya begitu ya. Itu kita bisa mengambil bahwa itu secara umum. Walaupun nanti ketika itu bersifat terjadi pada masing-masing, bolehlah dimaknai secara subjektif. Karena pemaknaan itu tergantung pada nilai yang diyakini masing-masing. Ketika nilai seseorang itu kan berbeda-beda Pak Farouk ya. Value-nya beda. Value-nya. Ya? Jadi dalam dirinya dia menganggap bahwa hidup ini, cinta tertinggi saya itu Tuhan misalnya. Orang-orang sufi itu. Hal-hal notoknya itu notok. Ya? Oh, semuanya ciptaan Tuhan. Dia melihat bahwa cinta ini berawal dari Tuhan dan menempatkan dirinya dalam mencintai itu sebagai makhluk Tuhan. Tentu itu dia mempunyai batasan bahwa cinta kepada lawan jenis ini bagian dari cinta kepada Tuhan. Wah, menarik sekali. Begitu. Ya. Menarik sekali Mas ini. Ini kalau kita bicara tentang kaum sufi, karena ini Thariqah Syadra ya, Indonesia kita kan dalam ya, lingkup tasawuf. Ya. Tetapi secara personal, secara manusia sebagai basyariah, sebagai manusia makhluk hidup, saya rasa semua orang akan memiliki ketertarikan terhadap lawan jenis, terhadap orang lain. Dan di situ lawan jenis, atau bisa saja
Sesama. Pada orang-orang tertentu itu pada sesama. Nah, kalau dihubungkan dengan yang namanya lembaga pernikahan, di mana lembaga ini adalah sebuah lembaga sah di negara kita yang mengatur hubungan laki-laki dan perempuan. Nah, peran cinta, posisi cinta itu bagaimana di sini? Apakah diperlukan sekali atau hanya untuk kembangan saja? Kita bisa menikah dengan seorang tapi cintanya kepada orang lain, itu apa? Atau gimana itu? Cinta itu adalah pengikat Pengikat. sebuah pernikahan ya. Ketika pernikahan itu ada cinta seperti bahan bakarnya. Tetapi bisa saja di dalam perjalanannya awal itu pasti begitu. Walaupun pertama karena komitmen. Saya menikah karena diperintah dan taat kepada orang tua misalnya. Tetapi dalam perjalanannya sebagai manusia biasa pasti ada ketertarikan akhirnya. Entah itu diperjuangkan atau berjalan dengan alami. Kasus cinta itu natural. Manusia laki-laki perempuan sama-sama normal di dalam satu ruangan atau satu pulau, nggak ada siapa-siapa, ya akhirnya jatuh cintalah dan bercinta itu. Jadi butuh sebab ya itu. Alami saja kan. Pernikahan kan juga begitu. Lama-lama banyak cerita suami istri itu yang dijodohkan dan bukan berawal dari cinta ya. Bukan dari ketertarikan. Akhirnya dia jatuh cintanya setelah berapa masa. Itu terjadi ya. Setelah punya cucu ya. Iya, sudah punya. Itu keterangannya. Jadi intinya cinta itu dibutuhkan sebagai pengikat. Tetapi selain cinta ada satu lagi yaitu komitmen. Komitmen terhadap nilai bahwa pernikahan itu berharga. Begitu. Jadi di atas cinta itu komitmen ya. Iya kalau saya. Baik. Menarik sekali obrolan kita tentang cinta di mana posisinya dalam sebuah pernikahan. Masih dalam tema cinta dalam sebuah pernikahan. Mungkinkah kita menikah? Nah, ini malah jadi pernikahan ya. Menikah tanpa ada rasa cinta sekalipun dan itu berjalan dengan baik. Dalam arti seperti kasusnya di film yang lagi viral ini ya, di mana pemeran cewek itu dijodohkan dan yang laki-laki itu hanya menikah karena menyenangkan hati orang tua. Nah, itu bagaimana menanggapi hal itu? Monggo Pak Sur. Menanggapi sebuah pernikahan tanpa dasar cinta di awalnya. Ya, akhirnya seperti itu. Apakah nanti pernikahan itu akan baik-baik saja atau justru malah tumbuh cinta itu? Nah, gimana Pak Sur? Pendapat pribadi mawon iki santai mawon nggih. Iya. Pripun Pak Sur? Pribadi. Seperti halnya tadi sudah dikatakan oleh Pak Hasib. Bisa saja orang itu menikah tanpa satu ikatan rasa yang disebut cinta itu. Tapi karena komitmen, ya kan? Komitmen. Mungkin ya, dia manusiawi sekali di awal-awal pernikahannya dia terus mengalami pergolakan. Karena mungkin dia bukan wanita yang dia sukai ya. Karena bukan wanita yang dia sukai. Tapi pada titik-titik tertentu manusia itu pasti akan melihat ketika orang sudah terikat oleh pernikahan. Dia akan melihat satu kebaikan yang itu akan menumbuhkan rasa simpati. Nah, simpati ini bisa menjadi awal cinta dia itu akan tumbuh. Ada satu kebaikan sing tadinya dia itu nggak mau tahu tentang dia, walaupun sudah menjadi istri, nggak mau tahu tentang dia, tapi
ada satu momen ceklik gitu, kebaikannya itu menggugah hati kita yang terdalam. Itu bisa terjadi seperti itu, bisa juga nanti terjadi perceraian. Iya. Bisa juga. Wah, ini bisa gimana juga. Lihat, karena dia Arab mencocokkan hatinya tidak pernah cocok, mencocokkan perilakunya, pendapatnya tidak pernah ketemu, karena memang sejak awal tidak ada rasa di dalam dirinya. Bisa juga terjadi perceraian. Jadi kalau misalkan apakah ini nanti begini atau ini nanti akan begini, kita tidak pernah tahu. Tidak pernah tahu. Tapi wong pernikahan itu menurut saya juga termasuk hal yang sangat sakral. Bagi saya sakral. Sakral itu di dalamnya juga ada doa-doa dan harapan para orang tua, walaupun ndak atut kalau dalam bahasa Jawa itu awalnya itu genje yang laki-laki ke sana, yang perempuan ke sana. Adaptasinya mungkin lah ya. Berkah doa-doa orang-orang di sekitarnya, karena melihat begitu terus didoakan oleh orang tua masing-masing, semoga mereka bisa bertemu dalam satu rasa, bisa menemukan rasa cinta di antara keduanya. Bisa juga Sepertinya terjadi. ini pengalaman Pak Sul atau gimana Pak Sul ini? Kalau pengalaman Gimana? pribadi saya itu menikah dasarnya cinta. Wah, ini Walaupun bagus. ada gesekan dengan orang tua, tapi itu tidak perlu diceritakan. Sebenarnya kita butuh cerita itu Bagi saya pribadi menikah itu harus jatuh cinta. Harus jatuh cinta. Harus ada cinta di awalnya. Ini satu pengalaman kalau boleh saya ceritakan. Ya. Sebelum anak saya lahir, masih dalam kandungan, itu sudah diminta oleh teman saya nanti dijodohkan dengan anaknya. Sampai ditunggu sampai lahir betul perempuan, karena waktu di dalam kandungan itu kan di USG sudah kelihatan perempuan lah. Teman saya punya anak laki-laki, sudah pokoknya pengen menjodohkan dengan mereka. Saya mengatakan begini, bagi saya yang terpenting ada cinta di antara keduanya. Saya tidak mau menjodohkan anak saya dengan anak jenengan kalau dalam perjalanan nanti tidak ada rasa cinta. Di awalnya tidak ada rasa cinta. Kalau akhirnya mereka menjadi terpaksa menikah karena manut taat sama orang tua, saya takut menyakiti hatinya. Nggak, seperti penjelasan sebelumnya tadi bahwa cinta itu bisa tumbuh seiring kita berinteraksi dengan pasangan. Itu apakah tidak dicoba saja itu, Pak? Oh, saya tidak menganut mazhab yang itu. Saya menganut mazhab cinta. Harus ada cinta di awalnya. Gitu, Pak. Iya. Kalau yang menganut mazhab yang semacam itu ya monggo. Tapi ini bagi saya pribadi lah, ada yang seperti itu memang ada. Berarti, mungkin bisa nanti ada tumbuh cinta. Bisa juga nanti saya katakan bisa juga terjadi perceraian karena tetap nggak cocok saja. Jadi ada dua pendapat kali ini bahwa menikah itu harus didasari cinta, Pak Sul ya, menurut jenengan. Menurut saya, iya. Begitu juga Pak Asip tadi bahwa cinta itu nikah itu harus dijalui pernikahan harus dijalui cinta. Pernikahan itu cinta itu bagian dari pengikat pernikahan, bagian dari pernikahan. Nah, apakah pertanyaannya sebenarnya begini Pak Farouk? Gimana? Jadi apakah cinta ini bisa diusahakan atau apakah dalam usaha apa untuk mempertahankan pernikahan itu? Kan begitu. Ketika masing-masing ya. Ini awal Pak Asip, awal kita menikah itu butuh nggak sih kita cinta, perasaan cinta pada pasangan? Nah, ini kalau Pak Sul tadi kan didahului dengan cinta kedua pasangan itu. Lah, ini tergantung pada kejadiannya. Menurut jenengan? Kalau Jadi menurut pribadi, ya harus cinta lah. Harus cinta juga. Berarti madhab jodoh cinta. itu ya, jodoh itu karena kita suka, karena kita merasa klik, Klik. kita bisa hidup. Bahasa laki-laki itu kan begini,
saya bisa nggak selamanya dengan ini kan begitu. Oh ya. Bahasa kita kan begitu. Oh ini bisa ya kalau jadi ibu dari anak-anakku. Laki-laki seperti itu kalau saya kira gitu. Jadi cintanya ini iya. muncul terlebih Bukan dahulu. hanya sekedar ini aku bisa tidur nggak dengan ini, kan bukan sekedar itu ya. Kan begitu. Nah, yang jadi utama persoalannya ini usaha untuk mempertahankan itu. Kalau kita melihat pernikahan itu satu yang sakral. Ya, betul. Kalau pernikahan sebagai satu hal yang sakral, tentu masing-masing akan berusaha untuk punya ikatan. Komitmen tadi, Komitmen namanya. mempertahankan mahligai. Meskipun cintanya saidik-saidik kerowak, saidik-saidik dikukutin digabung lagi. Ditembel maneh. Ditembel. Begitu. Jadi yang namanya menikah itu setiap hari membangun ya. membangun. Betul. Makanya bahasanya memang membangun mahligai. Litas kuno itu ya, litas kuno. Supaya bisa tenang. Nah, Iya kan? Tenang ya katanya. Ya itu. usaha Pertanyaannya tadi apakah cinta penting? Penting. Wong kadang kita nggak nikah aja jatuh cinta ya. Ini masalah juga kan. iya, masalah juga. Kadang ketika sudah menikah kita tumbuh cinta ya. Tumbuh suka. Tumbuh dengan suka. orang lain. Suka dan cinta beda ya ini ya. Ya Tertarik lah. tertarik itu. Tertarik secara biologis. Iya. Itu Baik. menurut saya pun begini, Pak Farouk. Bukan berarti orang yang di awalnya itu dalam membangun rumah tangga sudah tumbuh cinta lalu belakang tidak ada masalah. Banyak juga. Bukan jaminan juga. Bukan jaminan. Ini. Bukan jaminan. Dia nanti tidak jatuh cinta ke yang lain. Nah, bukan jaminan. Bukan jaminan bahwa walaupun di awal dia sudah jatuh cinta, sudah ada rasa cinta di antara keduanya, lalu tidak ada masalah di dalam rumah tangganya. Jadi cintanya habis dong tadi. Bukan masalah habis. Gimana, Pak? Ini bukan masalah habis menurut saya. Orang itu terkadang mengalami kejenuhan. Nah, ini yang perlu menurut saya itu ini orang-orang berumah tangga itu perlu banget mengetahui tentang hal ini. Nah, ini menarik. Laki-laki, bagi laki-laki ya. Laki-laki itu kalau laki-laki itu punya jiwa penakluk. Petualang penakluk. Lah wanita itu berjiwa konvensional. Maksudnya gimana? Konvensional. Konvensional itu mengenang momen masa lalu itu kuat. Lah laki-laki itu berkembang ke depan, perempuan tetap berada di tempat. Wah, ini Laki-laki kalau sudah menaklukkan, iya tuh, biasanya ya sudah wis takluk. Wah, kelihatannya sudah dianggap biasa. Wanita membutuhkan momen-momen masa lalu itu digugah kembali. Laki-laki kalau sudah menikah lama misalkan 10 tahun wis ngomong aku cinta padamu wis gak aras-arasen muni ngono wis gak aras-arasen karena sudah terlahir melalui komitmen bertanggung jawab, menafkahi. ya. Itu kan komitmen tanggung jawabnya. Itu mengungkapkan kalimat-kalimat yang dulu dirindui oleh si istri. Itu aras-arasen. Lah istri itu merindui itu. Wah, ini Nah, dua hal yang jarang ini ketemu. adalah untuk menjaga agar rumah tangga itu tetap harmonis. Itu perlu. Berarti saling Laki-laki harus memahami. psikologi, Iya, betul. Psikologi umumnya begitu. Perempuan itu konvensional. Laki-laki itu petualang. Nah, ini saat-saat sebelum PMS atau gimana harus dipahami. Yang ke samping tadi di-cut dulu aja. Nanti itu ada bahasan. Oh, jadi begitu Pak Sul ya. Itu Jadi perlu disadari itu ya. Perlu diketahui juga. Meskipun didasari cinta, itu dimungkinkan juga terjadi perpisahan. Iya, tadi dimungkin itu karena itu tadi ada hubungan kejenuhan kok. jenuh. Kok iki Yang ae perempuan pasangan mengharapkan begini, yang laki-laki itu kok ngono tok gitulah. kok tetap jenuh. ini saja pasangan saya gitu. Kalau dia tetap
ini ya, tetap berpegangan ini rumah tanggaku yang harus aku jaga ya. Kalau dia tetap menganggap bahwa pernikahan itu suci, sakral, maka dia akan berusaha mencari tahu kenapa ya hubunganku kok jadi misalkan frigid, dingin, beku begini, ada apa ya? Ini perlu komunikasi lebih intens dan yang perlu disadari oleh banyak para laki-laki yang sudah menikah ataupun masih jomblo. Silakan dinikmati, dengarkan. Perempuan itu tidak mau mengatakan apa ada yang dia inginkan. Menginginkan laki-laki itu tahu apa yang dia rasakan. Ya, cenderung menyembunyikan. Ya. Minum ini apa, kok kita sembarang gitu. Kita mulai ngomong perempuan dan laki-laki ya. Padahal kita ngomong ya. Enggak, ini bagian daripada menjaga rasa cinta di antara kita. Betul. Baik. Menarik sekali. Jadi memang rasa cinta ini sangat membingungkan sekali ya. Jadi kehadirannya itu kalau tidak kita jaga dengan kewarasan, dia akan liar sekali begitu ya mungkin ya. Bisa jadi begitu. Jadi kebosanan, kejenuhan itu pasti godaan kita dalam bercinta itu ya dengan pasangan kita. Nah, jadi yang bisa saya simpulkan sedikit dari ngobrolan dengan para pakar tadi, bahwa rasa cinta itu perlu untuk mengawali sebuah pernikahan karena keindahan akan berada di situ. Namun tidak berhenti di situ, harus dibarengi dengan sebuah komitmen untuk merawat perasaan seperti itu ya mungkin ya. Iya, betul. Dan itu harus tiap hari. Dan kalau ada godaan dari samping kiri, samping kanan, itu segera ditangani. Godaannya maksudnya yang ditangani. Bukan, maksudnya dihindari. Nah, untuk komitmen tadi. Mungkin seperti itu ya. Closing statement monggo Pak Sul. Closing statement tentang tema hari ini, cinta. Ini tadi sebenarnya temanya cinta dalam tasawuf, tapi baiklah kita mulai dengan untuk perbincangan mengawali, mengawalinya kan dari cinta itu kepada yang terdekat. Yang terdekat jelas adalah orang yang kita inginkan hidup bersama dengan kita. Dalam hal ini adalah suami istri. Itu yang paling terdekat. Karena itu juga bagian daripada cinta kita kepada Tuhan, merawat kehidupan. Merawat kehidupan itu adalah bentuk cinta kita kepada Tuhan. Subhanallah, merawat kehidupan adalah bentuk cinta kita kepada Tuhan. Itu aja. Closing statement dari saya, mungkin dari Pak Hasib luar biasa bisa menambah. Dari Pak Hasib mungkin yang lebih fenomenal dan luar biasa closing statement untuk obrolan kali. Sama. Jadi cinta itu adalah anugerah. Anugerah itu bagaimana kita menerima anugerah itu dengan sebaik-baiknya, bukan dengan cara yang tidak diinginkan oleh Tuhan, yang membuat kita rusak ya. Jadi bagaimana anugerah itu membuat berkah dalam kehidupan kita ya. Begitu. Terima kasih disampaikan kepada dua narasumber yang sangat luar biasa. Beri plus untuk beliau-beliau ini. Untuk kali ini kita akhiri session podcast kali ini. Kita akan bertemu kembali insya Allah pada pertemuan selanjutnya dalam keadaan yang lebih baik tentunya. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.